sehat buat kita semuanya. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam sukacita dan tetap semangat untuk beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Siapa yang sudah naik kelas? Semuanya naik kelas. Sore. Kita bersyukur kalau adik-adik semuanya bisa naik kelas dengan nilai yang bagus. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita tanya kabar teman-teman kita bernyanyi halo halo hello hello ola ola. Semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan Kak Rosa. Adik-adik semuanya, kita masih tetap berdiri. Mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi, mari kawan-kawan datang pada Tuhan. Kita bernyanyi dengan sukacita. Mari kita berdoa dan mulai ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh besar kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, walaupun kami masih harus tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami hanya berserah, berseru kepadamu, Engkau yang akan tuntun kami, agar kiranya kami boleh dengan sukacita mengikuti ibadah ini. Dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, curahkan agar kami dapat mengikuti ibadah ini. Kami dapat bernyanyi, berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Terpuji, termulia nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar hukum Taurat kita pada minggu ini, kita bernyanyi dulu. Kita sudah sering mendengar lagu ini. Yesus terang dunia. Semua yang percaya akan selamatlah. Ayo semuanya adik-adik, kita buat gerakan masing-masing, masih tetap berdiri. Kita bernyanyi, Yesus terang dunia.
selamat. Itulah yang menjadi pengganti hukum Taurat kita pada minggu ini, tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Mari adik-adik kita sama-sama membaca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami agar dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, sungguh besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita patut bersyukur dan bersukacita. Sebelum kita membaca epistel kita bernyanyi, Bapa di surga mengasihiku. Epistel kita pada minggu ini adalah sama seperti minggu yang lalu dan menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Berarti semuanya adik-adik sudah harus bisa menghafalnya. Adik-adik, yuk kita sama-sama ucapkan epistel kita pada minggu ini, tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Adik-adik, minggu ini kita akan mendengar cerita tentang Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh dan istrinya beserta anak-anaknya bisa selamat dari air bah. Sebelum kita mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta, kita bernyanyi Nabi Nuh dan istrinya.
kita mau mendengar khotbah Mang Pendeta. Sambil sekar berdoa, kita bernyanyi. Aku lipat tangan, sondang sian debata, hatiuron sian ginjang, baheture, sodangima, rohanami, genut marsada-sada, asa sonang, majalo, hangeluan, pinatupami, oh Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan kepada kita tertulis di Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Amang akan membacakannya kepada kita. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan.
Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Nuh yang mendengarkan perintah Tuhan dan mau menuruti perintah Tuhan untuk membuat bahtera yang sangat besar. Nah, Nabi Nuh membuat bahtera, biasanya kan kalau orang membuat kapal laut, membuat perahu, itu selalu dibuat di pinggir laut, di tepi-tepi pantai, supaya setelah selesai mudah diseret ke laut. Nah, tapi Allah menyuruh Nabi Nuh membuat bahtera yang sangat besar di gunung. Untuk apa? Tapi Nabi Nuh tidak bertanya untuk apa. Tuhan mengatakan demikian, maka Nuh membuat, maka Nuh mengikuti perintah Allah. Ya, ini bahtera yang telah dibuat oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengikuti perintah Tuhan untuk memasukkan segala binatang-binatang ke bahtera itu. Nuh sangat setia. Nuh mau mendengarkan perintah Tuhan. Ketika air menguasai bumi, ketika bumi dipenuhi dengan air, sehingga Nuh dan istrinya dan anak-anaknya beserta semua binatang-binatang selamat. Nah, seperti itulah bahtera Nuh. Semua selamat karena Nuh mau mendengarkan perintah Tuhan. Terjadi air yang sangat besar di situ. Nah, kenapa Tuhan memusnahkan bumi dengan air? Kenapa Allah memusnahkan bumi dengan air? Karena Allah membenci kejahatan manusia. Tuhan gak suka melihat anak-anaknya itu jahat. Ketika anak-anaknya itu diciptakan, anak-anaknya itu dipelihara, tapi malah anak-anaknya itu ingin serupa dengan Allah. Mereka ingin membuat menara yang sangat tinggi sehingga manusia mau serupa dengan Allah, dan manusia tidak mendengarkan perintah Allah lagi. Manusia tidak mau lagi menyembah Tuhan tapi menyembah yang lain. Bahkan manusia suka bertengkar, berkelahi. Lihat itu. Siapa yang suka berkelahi di sini? Tuhan gak suka. Siapa yang suka mencuri? Tuhan gak suka. Tapi emang yakin anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu tidak ada yang mau mencuri. Tuhan gak suka dengan seperti itu. Ya, Allah mendatangkan air bah agar manusia itu bertobat dan mengaku salah. Nah, siapa di sini yang kalau salah, kalau berbuat jahat, gak mau ngaku, gak mau merubah perilakunya? Nah, Tuhan mau kalau kita berbuat salah, kita mengaku salah. Maaf mama, maaf papa, maaf kakak, maaf adik, minta maaf dan bertobat. Allah mendatangkan air bah itu agar manusia semua bertobat dan mengaku salah. Iya, Nabi Nuh setelah air bah surut, mereka bersuka cita karena Tuhan memberikan semuanya itu indah. Ya, semua akan indah bagi orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, bagi orang yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Ya, hanya keluarga Nuh yang taat dan setia kepada Tuhan yang hidup pada saat itu. Allah mengasihi semua ciptaannya. Ya, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan apa aja yang diciptakan Tuhan kan?
Allah mengasihi semua ciptaannya, sehingga bukan hanya manusia yang ada di bahtera itu, ada juga binatang-binatang. Semuanya Tuhan mengasihi. Allah berjanji tidak mendatangkan lagi air bah. Ya, sebagai tanda janji Allah apa? Kita lihatlah pelangi. Iya, Allah tidak mendatangkan air bah lagi. Lihatlah, aku menaruh busurku di langit. Kalau nanti aku melihat busur itu, aku pasti akan mengingat janjiku. Allah setia dengan janjinya. Ayo, siapa di sini yang nggak setia dengan janjinya? Janji kalau nanti naik kelas pasti akan semakin semangat belajar. Janji sama mama hanya nonton handphone 5 menit, tapi malah nontonnya setengah jam. Ayo, siapa yang gak mau menepati janjinya? Tuhan menepati janjinya. Ayo kita tiru perbuatan Tuhan yang menepati janjinya. Karena sampai saat ini air bah tidak dia datangkan lagi. Tuhan berjanji melalui pelangi kasihnya. Ini pelangi disyukuri oleh keluarga Nuh. Adik-adik, bagaimana caranya supaya kita hidup bahagia, mau menuruti firman Tuhan dan hidup dengan sukacita, menjaga alam ciptaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Lihatlah, banyak orang yang gak suka dengan keindahan alam, malah pohon-pohon ditebangi, halaman rumahnya gak disapu, bunga-bunga di depan rumahnya tidak disiram, ada binatang langsung dimatiin, dimakan. Semua kita harus menjaga itu. Ya adik-adik, rajin menanam pohon, menyiram bunga, membuang sampah pada tempatnya. Siapa sini yang suka buang-buang sampah berserakan gak pada tempatnya? Tidak boleh. Tuhan memberkati kita sehingga kita harus selalu hidup bersih, rajin-rajin cuci tangan, rajin-rajin sikat gigi, supaya semua hidup bersih, hidup berdampingan dengan semua ciptaan Tuhan. Ya adik-adik, karena itu kita syukuri Allah berjanji sama kita, Allah setia dengan janjinya, maka kita juga harus menuruti perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan seperti Nuh mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa mendengar firman-Mu. Tuhan kami yang setia, ajarkanlah kami setia kepada janji kami. Ajarkan kami untuk turut kepada perintah-Mu, untuk turut kepada perintah orang tua kami, kepada papa, kepada mama, kepada kakak, dan kepada adik. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu. Berkatilah papa, mama, dan semua keluarga kami. Jauhkan kami dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang Nabi Nuh dan istrinya dan keluarganya. Tuhan tetap setia pada janjinya. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus tetap berjanji setia kepada Tuhan. Kita tutup ibadah kita adik-adik, kita bernyanyi Tuhan Yesus aku berjanji. Kita semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus
kita semuanya bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.